Salam jemaat yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya percaya bahwa kita semua di dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Karena Allah kita, Allah yang selalu memelihara kehidupan kita, menyertai kehidupan kita. Hari ini kita akan belajar tentang memelihara sukacita. Kita akan berdoa. Tuhan, kami berterima kasih buat pemeliharaan atas kehidupan kami. Kami akan belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan pengertian akan firman Tuhan yang kami baca dan renungkan pada saat ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita buka Alkitab kita dalam Filipi pasal yang keempat. Kita baca ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang keempat, ayat 4 sampai ayat yang ke-8. Begini bunyi firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Bapak Ibu Saudaraku, kita akan belajar tema memelihara sukacita. Kehidupan Kristen adalah kehidupan yang diajar firman Tuhan supaya kita hidup senantiasa dalam sukacita, kegembiraan. Kenapa? Selain itu salah satu ciri khas kehidupan orang Kristen. Sukacita di dalam Tuhan itu bukan saja membangun kehidupan kita secara rohani, tapi menurut sebuah penelitian, sukacita itu juga mendatangkan berkat-berkat secara jasmani. Makanya kita lihat di dalam firman Tuhan, Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi artinya bukan saja membuat hidup kita secara rohani akan dibangun, tapi juga secara jasmani kita juga akan mengalami kesehatan. Nah, bagaimana sekarang cara kita memelihara sukacita itu? Kita akan belajar firman Tuhan. Kita diperhatikan di dalam ayat yang ke-6 bagian A. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Yang pertama firman Tuhan mengajar kepada kita supaya kita sungguh-sungguh menghindari sikap kekhawatiran. Khawatir pada satu sisi bisa dialami oleh setiap orang, siapapun orangnya bisa khawatir ya. Khawatir masa depan, khawatir tentang sakit penyakit yang dialami, khawatir keperluan setiap hari bisa saja terjadi. Tapi Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita terus hidup kita dipenuhi kekhawatiran, saudaraku, itu bisa membuat kehidupan kita semakin lemah. Baik secara rohani bisa bahkan berdampak secara fisik kita. Kenapa? Sebab arti khawatir sendiri itu artinya tertarik kepada yang lain. Artinya apa? Ketika kita khawatir berarti kita akan kehilangan fokus kehidupan kita. Fokus yang baik, fokus untuk mengejar masa depan menjadi semakin buyar ketika kita khawatir ya. Makanya bisa katakan tadi, khawatir artinya tertarik kepada pihak lain. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita hindari sikap kekhawatiran, saudaraku. Kenapa? Karena kekhawatiran itu juga membuat kita juga semakin jauh dari Tuhan. Dan yang kita perlu pahami bahwa Allah kita Allah yang kreatif. Punya banyak cara untuk menolong kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, supaya kita pelihara sukacita kita, mari kita hindari sikap kekhawatiran di dalam kehidupan kita. Allah kita punya banyak cara menolong kehidupan kita. Itu yang pertama. Kita akan belajar sikap yang kedua di dalam memelihara sukacita. Perhatikan dalam ayat yang ke-6 bagian B. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar
berserah kepada Tuhan. Artinya apa? Artinya kita mempercayakan kehidupan kita kepada Tuhan. Berserah atau percaya itu digambarkan seperti seorang tentara yang berperang. Ketika dia berperang, dia tertembak. Dan ketika tertembak, tidak ada kemampuan untuk bisa menolong dirinya sendiri, tidak bisa jalan ya. Nah, ada temannya yang bisa menolong dan temannya itu meletakkan di pundaknya. Jadi artinya apa? Artinya orang yang berserah atau yang percaya adalah meletakkan diri kepada pihak lain. Saudaraku, mari kita belajar ketika kita mulai kehilangan sukacita, taruh kehidupan kita kepada Tuhan sebagai sumber sukacita di dalam kehidupan kita. Tiga, yang terakhir. Perhatikan di dalam ayat yang ke-8. Di situ dijelaskan, jadi saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Yang ketiga, mari kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan pikiran yang benar. Ketika kita mulai kehilangan sukacita, saudaraku, ibarat bunga, sukacita itu seperti bunga yang mekar, seperti yang kita lihat ini. Tapi orang kehilangan sukacita, ibaratnya seperti bunga ini ya, sudah mulai layu, sehingga dipandang pun tidak bagus ya. Beda dengan yang mekar seperti ini ya, bagus ya. Ya, ini gambaran orang yang bersukacita. Enak dipandang, jadi berkat bagi orang lainnya. Mari kita yang ketiga, isi kehidupan kita dengan kehidupan yang benar. Artinya apa? Pikiran-pikiran kita isi dengan pikiran-pikiran ilahi. Saudaraku, pikiran kita itu menentukan tindakan kita. Makanya ada William Berkeley berkata demikian. Menabur pikiran, menuai tindakan. Menabur tindakan, menuai kebiasaan. Menabur kebiasaan, menuai watak. Jadi Bapak Ibu, ketika kita membangun pikiran-pikiran yang positif, pikiran-pikiran yang benar, bukan saja tindakan kita yang semakin baik, tapi akhirnya terbentuklah karakter watak-watak yang baik. Mari kita Bapak Ibu, yang ketiga, isi hidup kita dengan pikiran-pikiran yang benar, supaya tidak kehilangan sukacita. Dijelaskan di situ, yang benar, yang mulia, yang adil, pikiran yang suci, yang manis, yang sedap didengar, yang disebut kebajikan, dan patut dipuji, tanamkan dalam pikiran-pikiran kita. Maka itu akan berbuah dalam tindakan kita, dan sukacita kita akan terpelihara. Jadi, kita sudah belajar ya, bagaimana cara memelihara sukacita. Yang pertama, mari kita hindari kekhawatiran. Yang kedua, berserahlah pada Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita isi pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang benar. Kiranya sukacita Allah memenuhi kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Sukacita ilahi akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami. Sehingga bukan saja membangun kehidupan kami, tapi jadi berkat bagi banyak orang. Bahkan secara jasmani kami mengalami kesehatan. Terpuji buat nama-Mu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita. Amin.